Bapak Batara Galung, sebelumnya saya perlu memperkenalkan Anda kepada pemirsa. Anda adalah seorang sejarawan. Bagi saya, Anda adalah seorang sejarawan yang sangat saya kagumi dan sangat saya hormati. Tapi saya tahu karena Anda tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal akademis sejarah, maka banyak pihak yang merasa mereka adalah sejarawan tidak mau mengakui bahwa Anda seorang sejarawan. Tidak masalah, ya, karena itu adalah hak mereka untuk mengakui atau tidak mengakui. Tapi bagi saya pribadi maupun sebagai pendiri pusat studi kelirumologi, saya sangat menghormati dan mengagumi pemikiran-pemikiran Anda tentang kekeliruan-kekeliruan dalam penulisan sejarah bangsa Indonesia ini. Hari ini saya mohon perkenan Anda untuk menguraikan kelirumologi sejarah hubungan Indonesia dengan Belanda. Itu adalah spesialisasi Anda. Itu ada kesaktian Anda, itu letaknya ada di sana. Silakan Bapak Batara Huta Galung. Terima kasih Bapak Jaya Suprana yang juga sangat saya hormati. Prestasi-prestasi Pak Jaya Suprana kan sudah benar-benar mendunia, bahkan pernah mengajar seni bermain piano di salah satu perguruan tinggi musik di Jerman. Sehubungan dengan masalah sejarawan atau bukan, saya sendiri memang tidak mau menyebut saya sebagai sejarawan. Karena menurut pendapat saya, kalau seorang sejarawan itu, dia pernah kuliah jurusan sejarah. Ya. Sedangkan saya pernah kuliah tapi bukan jurusan sejarah, tapi ilmu-ilmu sosial lain. Oleh karena itu, saya masuk kategori peneliti sejarah, bukan sejarawan. Kemudian sebagai satu catatan, tidak semua sejarawan, mungkin 99% atau lebih dari 99%, sejarawan itu tidak melakukan penelitian sendiri, melainkan menghafal. Hafalan dari buku-buku yang sudah ditulis dan kemudian mungkin membuat buku baru. Nah, jadi saya melihat di situ perbedaannya. Nah, kemudian dalam pengalaman saya sejak saya melakukan penelitian mengenai masa lalu sejak tahun 1994. Jadi sebenarnya ini adalah dorongan ayah saya dan paman-paman yang adalah pelaku-pelaku sejarah, pelaku angkatan 45. Di mana mereka menuturkan sangat banyak penulisan-penulisan sejarah yang ada di buku-buku sekolah, bahkan yang ditulis oleh Inggris, Belanda, dan lain-lain, itu banyak yang salah atau keliru. Ya. Nah, jadi yang pertama kali saya luruskan berdasarkan penuturan ayah saya, itu adalah yang dinamakan, bagaimana nih? Ya, oke, silakan ya, Pak. Sejarah mengenai alasan tentara Inggris melakukan pemboman terhadap Surabaya 10 November 45. Nah, ayah saya ada di tempat kejadian karena waktu itu sebagai kolonel dengan jabatan liaison officer, ikut dalam perundingan-perundingan dengan Inggris. Jadi dalam penyebarluasan gencatan senjata tanggal 30 Oktober pagi, ya. Nah, di situ ada peristiwa tembak-menembak yang terjadi di depan Gedung Internasional, di mana di situ ada juga Brigadir Jenderal Malabi. Nah, sekarang versi Inggris, bahwa pihak Indonesia yang mulai melanggar gencatan senjata dan membunuh Jenderal Malabi secara licik.
ayah saya menuturkan, itu diputar balik. Mereka yang mulai menembak ya dalam crossfire. Nah, ditemukanlah Malabi itu tewas. Nah, itu salah satu awal. Jadi saya lakukan penelitian awalnya untuk membuktikan bahwa versi Inggris itu keliru dan versi ayah saya yang benar. Dan secara singkat, setelah melakukan penelitian 5 tahun, jadi saya dengan Angkatan 45 menuntut pemerintah Inggris untuk meminta maaf atas kekeliruan tersebut yang mengakibatkan 20.000 rakyat Surabaya tewas. Sebagian terbesar itu penduduk sipil, non-kombatan. Nah, kemudian singkatnya, tuntutan saya sampai ke Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan direspon. Dan bulan Agustus tahun 2000, Duta Besar Inggris yang baru, Richard Gosling datang, saya diundang, saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya. Nah, kami selenggarakan seminar di Lemhanas tanggal 27 Oktober tahun 2000. Hadir kami undang, jadi yang luar biasa, didukung oleh Angkatan 45 dan Gubernur Lemhanas waktu itu, Letnan Jenderal Joni Lumintang. Jadi kalau Gubernur Lemhanas yang mengundang, datanglah semua itu. Duta Besar Inggris datang, banyak atasnya pertahanan. Secara singkat, di situ dalam acara dengan judul seminar international seminar, The Battle of Surabaya, Background and Consequences. Resmi Duta Besar Inggris atas nama pemerintah dan rakyat Inggris meminta maaf atas peristiwa tersebut. Hebat. Dan ya mengakui terus terang pada waktu itu, karena saya buktikan itu ada konspirasi Inggris dengan Belanda dan Australia untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya. Ada dokumennya, ada semua dalam buku saya. Ya, nah itulah keberhasilan pertama. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa setelah 55 tahun itu peristiwa dapat dibuka, diangkat, dituntut, dan menang. Sebenarnya sudah ada tawaran-tawaran dari pemerintah Inggris, namun sangat disayangkan pemerintah kota Surabaya tidak merespon, pemerintah pusat di Jakarta tidak merespon. Tetapi sebenarnya masih on sejak tahun 2000 itu. Nah, jadi ini peristiwa yang sebenarnya bersejarah, tapi luput oleh media dan presiden atau penasihat-penasihat Presiden Abdurrahman Wahid. Peristiwanya pada peringatan 10 November tahun 2001, tahun 2000 tepatnya, tahun 2000, itu Duta Besar Inggris hadir. Saya sudah sampaikan ke protokol istana, ke protokol presiden di Surabaya, ya, tapi tidak ada yang menyampaikan, meneruskan kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, jadi sangat disayangkan, bayangkan peristiwa tersebut kan perang melawan tentara Inggris. Duta Besar Inggris hadir, sudah minta maaf, tetapi mengapa tidak direspon? Nah, inilah dasar saya pertama kali membuka lembaran sejarah dan terbukti berhasil dan benar adanya. Nah, sejak itulah saya mulai mengangkat peristiwa, karena paralel sebenarnya itu konspirasi Inggris, Belanda, dan Australia. Dan siap, silakan Pak. Ya, ada pertanyaan? Boleh saya bertanya Pak? Ya. Apakah peristiwa, nah menurut saya peristiwa yang Anda lakukan itu adalah peristiwa bersejarah. Itu buat saya bersejarah itu. Yang Anda lakukan, demikian. Yang Anda lakukan, ya, sampai berhasil di Lemhanas mendatangkan Duta Besar Inggris, sampai Duta Besar Inggris juga mengakui kesalahan mereka dan mohon maaf. Nah, apakah Anda ada pemberitaannya apa enggak, Bapak? Sangat minim di media-media. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Peristiwa itu kan peristiwa besar, Bapak. Masalahnya Pak Jaya Suprana, kalau wartawan-wartawan kita buta sejarah, apa yang mau diharapkan? Jadi hadir di Surabaya itu TVRI, ya. Tetapi yang ditayangkan secara nasional bukan ketika Presiden Abdurrahman Wahid menjadi inspektur upacara dalam peringatan di Surabaya, melainkan peringatan di Kalibata, di mana Ketua DPR Akbar Tanjung memberi sambutan. Mana yang lebih tinggi sebenarnya? Pertama, peristiwa itu terjadi di Surabaya. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi saya sudah sampaikan, itu ada Duta Besar Inggris hadir, tapi mereka tidak ngeh
Luar biasa kan? Ya, ini yang sangat disayangkan, mungkin menyedihkan. Sebab begini Pak Jaya Suprana, masyarakat tahu dapat informasi dari mana? Dari media. Kalau wartawannya tidak tahu apa yang mau diberitakan, dari mana rakyat bisa tahu? Nah, ini sebabnya peristiwa bersejarah itu luput. Sangat disayangkan. Begitu juga dengan banyak peristiwa-peristiwa lain yang sudah kami lakukan, itu kurang direspon. Bahkan satu media besar di Makassar menyampaikan mereka tidak mau membuka luka lama. Oh, memang sengaja. Ya. Ada kesengajaan. Jadi saya sampaikan, ya ini pembantaian Westerly ini kan dahsyat. Pembantaian terbesar di Desa Galung Lombok. Ya, itu Pak Batara, Anda benar. Saya pernah bercerita tentang Anda kepada seorang pejabat tinggi di negeri kita. Karena menurut saya, ini Pak Batara Hutagalung ini perlu diperhatikan, perlu didengar. Tetapi Bapak pejabat ini bilang sama saya, Pak, jangan percaya Pak sama itu yang namanya Batara Hutagalung. Dia itu merusak hubungan diplomatis kita yang sudah baik dengan Belanda, itu kita nanti rusak Pak. Sudah. Jadi jangan dengarkan. Jadi saya adalah saksi hidup bahwa memang banyak hal yang sepertinya sengaja disembunyikan. Seperti kalau orang membersihkan sampah begitu, sampahnya ditaruh di bawah permadani. Ya, itu unter dem Teppichkeren. Jadi Anda merasakan ya Pak Batara itu? Oh ya, bukan itu saja Pak Jaya Suprana. Iya. Saya sudah sering katakan dan sampaikan di televisi juga di beberapa kali kesempatan dalam seminar-seminar. Jadi sangat mengherankan. Yang saya lakukan dengan angkatan 45 sejak tahun 99 menuntut pemerintah Inggris, kemudian menuntut pemerintah Belanda, adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara dan martabat bangsa. Ya, kami lakukan karena banyak. Ya, jadi begini, sejak saya mengawali perjuangan ini bersama angkatan 45, sangat banyak mereka itu dari intelijen, antara lain waktu menuntut pemerintah Inggris, ketua Dewan Penasihatnya itu Mayor Jenderal Yono Hatmojo. Tahun 75 beliau itu Deputi 4 Bakin untuk Counter Intelligence. Oleh karena itu ketika mereka masih banyak hidup, jalur kami mulus ke Lemhanas dan sebagainya karena mereka yang maju. Ya, dapat dukungan. Tapi setelah semua angkatan 45 yang terakhir itu Bapak Widjo Siono, Jenderal Widjo Siono, ya, meninggal beberapa bulan yang lalu, usia 94 tahun. Beliau mengenal ayah saya tahun 1946 dalam pertempuran di Jawa Timur. Kebetulan sama-sama di satu divisi. Nah, jadi kami sudah sampaikan, karena juga banyak mantan diplomat, mantan duta besar, yang kami lakukan ini yang mungkin Pak Jaya kenal juga yang dinamakan second track diplomasi. Ya. Atau people to people diplomasi. Ya. Nah, konsep ini pertama kali kami sampaikan tahun 2000 ketika menuntut pemerintah Inggris. Waktu itu adalah Direktur Jenderal Hubungan Sosbud, Bapak Abdurrahman Mataliti. Mungkin abangnya dari Lanyala Mataliti yang sekarang Ketua DPD. Ya, nah beliau pernah menjadi duta besar, tapi waktu itu adalah Dirjen Hubsosbud. Kami sampaikan konsep kami. Kita sekarang dalam tanda kutip, kita bermain good guy dan bad guy. Pemerintah tetap sebagai good guy, kami bad guy. Di atas saling tepuk bahu, di bawah saling menendang. Ya, nah ini akan dilakukan LSM Inggris, Belanda, Australia terhadap Indonesia. Nah itu yang kami lakukan. Ya, jadi di atas monggo silakan saling tepuk bahu, tapi kamilah yang bergerak di bawah menendang kaki mereka dan berhasil menjerit-jerit kesakitan. Tapi ya. Inggrisnya sudah ngaku. Sudah, sekarang tinggal Belanda. Indonesianya justru yang mengelak. Ya, bukan itu saja. Jadi saya katakan terus terang, ada oknum di kementerian yang menghalangi, sangat menghalangi, dan di lembaga juga. Saya sudah sampaikan ketika tahun 2007
dengan izin Bapak Mayor Jenderal Syamsir Siregar yang waktu itu adalah Kepala BIN, tahun 2017 saya minta izin untuk mengungkap dukungan-dukungan dari intelijen, baik BIN maupun tokoh-tokoh dari BAIS, ya, Badan Intelijen Strategis, karena sempat sampai tahun 2013 Ketua Dewan Penasihat kami adalah Laksana pertama Mulyo Wibisono, terakhir beliau adalah Dansatgas Intel BAIS. Ya, nah jadi kami mendapat green light bahkan dukungan-dukungan ya dari BIN dan BAIS. Ya. Nah waktu itu juga kepala BAIS adalah Soleman Ponto. Kemudian setelah itu Bapak Yaya Sudrajat dapat di cross check kepada beliau-beliau tersebut, juga kepada Bapak Syamsir Siregar, karena dengan seizin beliau saya sampaikan, dan juga saya sampaikan mengenai hambatan-hambatan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mungkin itulah ya saya bisa tahu dari mana arahnya, yang bisik-bisik ke Pak Jaya Suprana. Ya. Nah, bagaimana kalau Pak Jaya Suprana mendengar kalimat ini ya sehubungan dengan 17 Agustus? Kemerdekaan dimungkinkan dalam pengertian hak menentukan nasib sendiri apabila demand metropolitan powers negara penjajah dapat menyetujui atau by agreement sesuatu yang merupakan akibat dari kesepakatan, bukan merupakan hak, tetapi produk dari perundingan. Kalau pihak lain tidak setuju, maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Bagaimana pendapat Bapak Jaya Suprana kalau mendengar kalimat ini? Wah, ya saya belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar. Oke. Ini ada ya. Ini keynote speech dari seorang menteri. Ya. Bukan menteri Belanda. Kalau menteri Belanda yang ngomong gitu jelas kan? Tapi kan dengan kata lain, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tidak sah karena Belanda tidak menyetujui. Ya ampun. Itu menteri kita. Ya. Ini saya ada transkripnya. Jadi kemudian kebetulan dikirim kepada saya. Pertanyaan saya. Ya. Kok Bapak Bahtara Hutagalung bisa dapat manuskrip tersebut? Ini kan transkrip dari pidato resminya sebagai keynote speaker. Kebetulan ada teman saya yang hadir di situ, dia kirim teksnya. Kan terkejut, wah, ya ini udah lama dia dulu menteri. Ya. Nah, jadi kalau orang Belanda yang bicara ini, ya memang Belanda tidak mengakui sampai detik ini. Sampai detik ini pemerintah Belanda tidak mengakui 17 Agustus de jure kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau Menteri Indonesia, nah inilah yang mungkin, atau teman-temannya yang bisik-bisik ke Pak Jaya Suprana. Jadi saya tidak heran. Jadi ini sebagai contoh bahwa saya bukan didukung, tapi dihambat. Ya kalau sudah kekuatan begini mau bikin apa? Ya. Nah jadi walaupun kami jelaskan ini ya baiklah itu mungkin masalah lain ya. Karena ini bukan cerita baru, sudah lebih dari 10 tahun saya sudah sampaikan ke pihak-pihak ya, dan sebenarnya kalau di kementerian itu mayoritas itu mendukung. Karena beberapa mantan-mantannya itu juga duduk di Dewan Penasihat kami. Ya, beberapa mantan dari kementerian. Ya. Tetapi mereka bukan menterinya. Ya. Nah, jadi itulah sebagai contoh ya bahwa kalau di dalam internal Indonesia sendiri begitu tajam perbedaannya sampai kami dihambat, ya jadi bisa dinilai sendiri. Ya. Tetapi begini Pak Jaya Suprana, yang tidak diketahui oleh mereka ini, di Belanda saya dapat dukungan besar sekali. Saya bisa sebut nama-namanya yang mendukung bahwa Belanda harus mengakui 17 Agustus 45, antara lain itu Christa van Velzen, pernah jadi anggota parlemen Belanda, kemudian Harry van Bommel, kemudian yang terbaru adalah bulan Februari tahun ini, itu anggota parlemen Belanda dari partai D66, Sjoerdsma, itu menyatakan dia mendesak agar pemerintah Belanda sesegera mungkin mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Bagaimana komentar Pak Jaya Suprana? Bahwa terbalik justru di Belanda yang sangat peduli.
Nah, ya itu yang saya nggak bisa komentar lagi, Pak. Anunya dalam ini saya makanya sungguh nggak paham, Pak. Ya, kenapa bangsa kita kok memusuhi bangsa kita sendiri? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Kan mestinya Artinya, kita memusuhi penjajah, ya toh? ya, betul. Kenapa kita kok memusuhi bangsa kita sendiri? Itu Bukan ya, itu saja, yang memperjuangkan kedaulatan negara dan martabat bangsa kok dimusuhin. Logikanya di mana? karena punya kepentingan, Pak. Persis, itu dia. Ya, Itu, apakah Pak. kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah, jadi saya tidak heran, ya, saya tidak heran karena yang saya lakukan ini kan sejak tahun 1999, ya, 23 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak yang saya alami. Ya, segala fitnah, segala macam dicoba difitnah dan sebagainya. Ya, tetapi ya tetap, ya, saya kalau orang Belanda bilang tetap kokoh, keras kepala, tetap maju. Ya, Yang saya kagum itu ya di samping kegigihan Anda, tapi saya kira mereka itu banyak pihak kepingin Anda itu mati sebetulnya. oh ya, itu sudah ada ancaman langsung. Nah, betul kan? Betul. Jadi Sebab kalau Anda masih hidup kan mulut Anda akan terus berbunyi terus itu. Dan betul. tangan Anda akan menulis terus ya. Ya. Maka yang paling aman itu Anda harus dibunuh, dimusnahkan gitu. Betul itu. Betul. Dan waktu itu memang diancam, oh mau meluruskan sejarah, sudah bosan hidup. Begitu tegas. Ya. Ya demikianlah. Jadi sangat Kalau mengherankan. gitu Pak, begini Pak, ya saya agak melenceng sedikit, tetapi sebetulnya sama. Ya. Kan saya punya banyak teman yang korban Mei 98. Ya. Ya, korbannya itu, yaitu saya sebut namanya, ya karena beliau memang sudah tidak takut lagi menyatakan, yaitu Ibu Sumarsih. Ya. Beliau setiap hari Kamis itu bukan demo ya, tapi beliau setiap hari Kamis itu mengenang putranya yang ya, saya dengar yang tiap Kamisan ya, tiap Kamisan di depan istana. Betul. Itu ya, betul. Beliau bukannya demo, cuma beliau itu mengenang putranya yang bukan berperang, tetapi waktu itu beliau bahkan menolong sebetulnya menolong para korban Mei 98, tetapi beliau terbunuh. Itu fakta, Pak. Ya kalau ya fakta bahwa beliau memang gugur waktu itu. Nah, Ibu Sumarsih ini cuma minta kepada pemerintah untuk mengakui bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan mohon pemerintah untuk supaya bukan menuntut, tapi minta supaya di masa mendatang itu tidak lagi terjadi peristiwa seperti itu. Karena Bapak bayangkan ya, seorang ibu yang kehilangan putranya, saya kira sulit Pak. Kita sebagai lelaki yang tidak punya perasaan keibuan itu sulit. Tapi Pak Putra pasti bilang. Nah, itu pun sampai sekarang ada pihak yang menghambat untuk pemerintah mengakui. Untuk mengakui loh Pak. Untuk mengakui aja nggak boleh. Maka sampai sekarang beliau masih terus setiap Kamis berada di depan istana. Dan menurut saya ada kesejajaran antara yang Anda hadapi dengan apa yang Ibu Sumarsih hadapi. Kalau Anda kehilangan sejarah, ya karena Anda kan kehilangan sejarah yang benar itu yang diceritakan oleh ayah Anda yang mengalami sendiri. Nah, Ibu Sumarsih kehilangan putranya. Nah, jadi memang, nah tadi kan berulang kali Anda bertanya ke saya, menurut Pak saya gimana? Waduh Pak, saya sudah menyerah Pak. Saya nggak berani, tidak bisa memberi komentar tentang hal ini. Ya. Baik Pak Jaya, jadi kalau sekarang ini kita bicara mengenai
kelirumologi hubungan Indonesia dengan Belanda. Ya, jadi saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya dari pihak Belanda saja, justru dari pihak Indonesia segudang kekeliruan yang sehubungan dengan Belanda. Jadi kalau kita lihat mengenai kekeliruan pertama, yang kemarin kita pernah singgung sedikit waktu di acara di tempat Pak Jai Suprana, itu saya singgung sedikit. Kekeliruan terbesar adalah memilih kata Indonesia untuk menjadi nama bangsa yang akan dibentuk dan negara yang akan didirikan. Wah, ini ini saya yang sudah terbiasa dengan nama Indonesia, saya melawan Anda. Nah, artinya ini kalau ibarat Anda disertasi, saya sekarang antitese. Ya. Nah, kenapa kok Anda bilang itu keliru? Nah, kita kan sudah terbiasa dengan nama Indonesia ini. Persis. Dan saya juga sudah merasa warga Indonesia yang cinta Indonesia. Nah, apa yang keliru, Pak? Ya, jadi pada waktu itu setelah tahun 1913, ya. Nah, ini juga yang pertama kali di masa belakangan ini yang mencetuskan itu adalah Profesor Sartono Kartodirjo. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sarjana sejarah dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1956. Bagaimana membacanya ini? Kalau tahun 1956 Sartono Kartodirjo terakhir guru besar di UI, ya, guru besar sejarah, adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar sejarah dari Fakultas Sastra. Pertanyaannya, dosen-dosennya dari mana? Kalau dia sejarawan pertama, berarti dosen-dosennya sebagian besar masih orang Belanda, tentu buku-buku Belanda yang dipakai. Kalau orang Indonesia, mereka itu dari pakar-pakar hukum atau filologi. Belum ada sejarawan orang Indonesia. Nah, setelah dia melakukan penelitian, dia menulis tahun 2000, 1 Januari 2000 di Kompas, bahwa perintis gerakan nasionalis Indonesia itu bukan Budi Utomo, melainkan Perhimpunan Indonesia yang didirikan di Belanda tahun 1908 juga. Oh, Indonesia Vereniging itu ya. Ya, pertama namanya Indische Vereniging, ya, kemudian namanya diganti setelah mendengar kata Indonesia tahun 1922, namanya resmi diganti menjadi Indonesische Vereniging. Tapi dari mana nama Indonesia ini? Berapa banyak sekarang ini tahun 2022 yang mengetahui, ya, apa alasan mengambil nama Indonesia? Alasan mengambil nama Indonesia adalah karena pada waktu itu aktivis-aktivisnya antara lain, ya, Suwardi Suryaningrat, pahlawan nasional, Samratulangi, pahlawan nasional, kemudian Iwa Kusuma Sumantri, pahlawan nasional, Ahmad Subarjo, pahlawan nasional, Sutomo, pahlawan nasional, ya, Gunawan Muhammad, adiknya Cipto Mangunkusumo, pahlawan nasional. Nah, itulah aktivis-aktivis tahun 1913-an sampai 1922, ya. Nah, jadi mereka ketika sampai pada gagasan akan mendirikan suatu negara bangsa, yang mereka perhatikan di Eropa itu adalah negara bangsa, nation state. Nah, kalau ingin mendirikan suatu negara bangsa, tentu harus dibentuk dulu bangsanya, karena belum ada bangsa Indonesia. Belum ada. Yang ada waktu itu bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Minangkabau, dan sebagainya. Nah, kemudian karena mereka tidak mau memakai nama-nama peninggalan Belanda seperti Nederlands Indi, Insulinde, dan sebagainya, lalu Profesor Cornelis van Vollenhoven tahun 1917 memperkenalkan nama Indonesian yang dia duga berasal dari orang Jerman Adolf Bastian. Sampai sekarang banyak literatur di Belanda yang menulis bahwa yang pencipta nama Indonesia itu adalah Adolf Bastian, etnolog Jerman.
Nah, tetapi ada di buku Bung Hatta yang saya sudah kirim ke Pak Jaya Suprana, memoir Bung Hatta halaman 126 ditulis di situ kekeliruan mengenai nama Indonesia baru diketahui di Belanda tahun 1927. Sebagian besar aktivis perhimpunan Indonesia sudah kembali ke Nederlands Indie dan menyebarluaskan nama Indonesia karena menyangka itu nama dari orang Jerman. Nah, jadi itulah sudah terlambat, termasuk Bapak Jaya Suprana, termasuk saya yang sekarang, tetapi termasuk ayah saya dan paman saya masih mengingat perdebatan tahun 30-an itu. Karena sebelum tahun 45 sudah banyak usulan untuk mempertimbangkan, sudah mengganti namanya menjadi nama Nusantara yang sudah ada sebelum Majapahit sejak zaman Sriwijaya. Tapi itu Pak Jaya, ya, panjang lebar ceritanya. Dan saya tulis secara rinci di buku saya yang sudah 99 selesai. Ya, semoga bisa saya terbitkan bulan Desember dengan judul Bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Di sini rinci, mungkin di sini kumpulan dari kelirumologi, ya, kumpulan dari semua yang menurut pendapat saya kekeliruan-kekeliruan panjang lebar, termasuk nama Indonesia dan sebagainya. Mungkin Pak Jaya Suprana pernah mendengar atau membaca tanggal 1 Juni tahun 2022, Ketua Dewan Pengarah BRIN, itu Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Indonesia kelima, mengungkit sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beliau waktu itu bertemu dengan forum dalam seminar nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa. Forum Rektor, ya, artinya guru-guru besar dan rektor dari semua perguruan tinggi. Beliau menyampaikan, ya, pertanyaannya, ya, kok dikatakan betul atau tidak Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Coba Pak Jaya Suprana, bayangkan mantan presiden menyampaikan kepada forum rektor tahun 2022 mempertanyakan apakah betul Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Ya. Nah, kemudian Ibu Megawati menyampaikan di sini, ya. Saya bacakan. Seperti kebetulan kumpulan para rektor sejarawan seperti kumpulannya, aku bilang begini, tolong dong diteliti ya bahwa apa benar ya Indonesia dijajah Belanda sampai 350 tahun. Saya sudah sampaikan ke Pak Jaya Suprana, tahun 2018 saya sudah berikan satu eksemplar buku yang saya tulis, saya terbitkan tahun 2017 dengan judul Indonesia Tidak Pernah Dijajah. Ya. Betul kan? Bapak Jaya Suprana ingat? Ingat. 2018 saya berikan kepada Bapak, ya, itu hasil buku. Bahwa kalau saya sampai terbitkan itu dalam bentuk buku, itu adalah hasil diskusi dan sebagainya selama lebih dari 10 tahun. Diuji dulu. Ya, diuji bagaimana respon di masyarakat. Ya. Nah, jadi setelah oke, ya, di situ juga saya utarakan pertama kali mengenai bantuan Badan Intelijen Negara terhadap perjuangan saya. Jadi ketika peluncuran buku itu di gedung DPR RI bulan Desember tahun 2017, hadir antara lain Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Syamsir Siregar yang saya minta supaya hadir, di mana saya akan menyampaikan keberhasilan menuntut pemerintah Belanda atas Rawagede adalah berkat dukungan Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh Pak Syamsir. Nah, di situ keynote speaker-nya adalah Wakil Ketua DPR, Bapak Fadlizon, dan yang memberi sambutan baik di dalam buku maupun dalam sambutan dalam acara itu, Bapak Wijoyo Siono, almarhum. Ya. Nah, jadi kalau tahun 2022 mantan presiden, tanda kutip, membangunkan para rektor perguruan tinggi, para guru besar, ayo bangun, coba lakukan penelitian.
Mohon maaf, Pak Jaya Suprana, dengan segala hormat. Berarti para guru besar ini kan puluhan tahun tidur. Istilah apa yang mau dipakai lagi? Ya. Jadi kalau tadi dibilang saya tidak mau diakui sebagai sejarawan, oke, saya terima. Karena saya bukan sejarawan, saya peneliti. Ya. Jadi ketika ayah saya dan paman-paman saya menyatakan, ya, bohong itu Belanda menjajah 350 tahun. Kami Tano Batak, Bangso Batak, ya, itu hanya dijajah, ya, Bapak kan marga Simbolon. Iya. Nah, kita Bangso Batak, ya, dijajah Belanda. Jadi coba begini, kalau mau baca buku sejarah, ada di buku-buku sejarah kan, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh tanggal 26 Maret tahun 1873. Nah, kalau membacanya hanya hafalan, tapi tidak pakai logika, kan tidak menangkap. Berarti Belanda menyatakan Aceh dikalahkan tahun 1904. Berarti ketika Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, Aceh kan masih negara merdeka. Kemudian kita Bangsa Batak tahu, tanggal 16 Februari tahun 1878, Raja Batak Toba, Sisingamangaraja ke-12, menyatakan perang terhadap Belanda. Artinya kan negara merdeka. Ya. Ya. Bagaimana cara membacanya? Nggak bisa lah. Nggak bisa dilawan dari logika. Ya, karena Anda menggunakan sejarah untuk mengoreksi sejarah. Itu luar biasa, Pak. Konsep yang saya kembangkan tahun 1994. Tapi sebetulnya yang Anda koreksi bukannya sejarah, Pak. Persepsi, tafsir. Iya. Betul. Semua ada di buku sejarah. Ada. Nah, hanya saya katakan. Kita tapi nggak mikir gitu loh. Nggak ngeh gitu loh. Mohon maaf, kan nggak pakai logika. Iya betul Pak, kita terima secara dogmatis. Gitu. Ya. Jadi kalau bahasa pasaran, kalau dibilang, lu ngomong nggak pakai otak. Tidak pakai logika kan? Ya. Nah, ini yang selalu saya katakan. Bangsa Batak memang logikanya ampun deh, makanya kalau main catur itu luar biasa ya Bangsa Batak. Ya, begini Pak Jaya. Saya selalu katakan, negeri ini sejak tahun 1945 dilanda badai krisis akal sehat. Berapa bulan belakangan ini kita dipertontonkan di panggung sandiwara, bagaimana dipertontonkan segala macam pembodohan, usaha pembodohan yang tidak masuk akal. Ya. Nah, tadi kalau saya lanjutkan sedikit saja, Pak Jaya Suprana. Jadi Batak jatuh tanggal 17 Juli tahun 1907, yaitu ketika Sisingamangaraja ke-12 bersama putra dan putrinya gugur dalam perang. Nah, kemudian orang Bali harusnya membaca Kerajaan Badung berakhir dengan puputan Badung tanggal 26 September tahun 1906. Kemudian saya di Klumpung, saya sampaikan waktu itu kepada Wakil Bupati Klumpung, Bapak Made Kaste. Ya, Pak Made Kaste coba kalau baca di buku sejarah, kan Kerajaan Klumpung berakhir dengan puputan Klumpung tanggal 26 Maret tahun 1908. Kemudian kita baca di buku sejarah, dalam Perang Dunia Kedua, tanggal 9 Maret tahun 42, Belanda, Netherlands Indi resmi menyerah kepada Jepang, ya, menyerah tanpa syarat, tanggal 9 Maret tahun 42. Sadar nggak seluruh bangsa Indonesia bahwa tanggal 9 Maret tahun 42 resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara, di bagian yang sekarang menjadi Republik Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kerajaan-kerajaan ini dijajah oleh Belanda sejak tahun 1904, 6, 7, 8, artinya negara-negara ini, negara dijajah oleh Belanda hanya sekitar 30-an tahun. Nah, tadi yang saya sampaikan,
ayah dan paman-paman saya yang lahir sebelum tahun 1907 menyampaikan, kami lahir di tanah Batak merdeka. Oh. Ya, betul kan? Ya, ya benar. Sekarang saya ngerti. Kalau ya. sebelum acara ini, apaan ini bangsa Batak? Iya, jadi betul. Jadi sebelum kita menjadi suku bangsa, kita bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Aceh. Setelah sepakat semua 17 Agustus 1945, kita menjadi bangsa Indonesia. Kemudian catatan besar. Bangsa Indonesia dalam hal ini pengertian politik, nation, bukan dalam pengertian etnologi atau antropologi budaya. Ya. Jadi kalau dibilang, oh dia tidak punya darah Indonesia, memang tidak ada darah Indonesia, tidak ada darah Jerman, tidak ada darah Arab, tidak ada darah Cina. Darah itu hanya ada golongan A, B, AB, dan O. Simple kan? Ya, simple tapi menyakitkan, Pak. Ya. Fakta. Karena semula saya nggak sadar itu bahwa Anda benar juga ya, darah kan cuma darah A, O, AB itu kan. Dan O. Mana ada darah Jerman, mana ada darah Cina, mana ada darah Indonesia. Yang ada keturunan. Dan ya? Bangso ya. Ada saya ada keturunan Batak, ada keturunan Minahasa, ada keturunan Bugis, keturunan. Tapi kan nggak bisa dibilang darah Bugis, darah Batak. Emangnya ada golongan lain selain A? Aduh, jahat Anda itu. Ya, otak jahil. Iya, otak ya maksudnya. Aduh nggak pakai otak. Tapi, mohon maaf. Tapi luar biasa loh Pak. Anda itu, saya kan padahal yang menggagas istilah kelirumologi itu kan saya. Ya, saya hari ini saya sadar Anda itu lebih kelirumolog ketimbang saya. Anda tidak menciptakan istilah, tapi Anda sudah melakukan itu semua gitu loh. Matur suwun. Saya terima gelar ini. Tapi gila ya. Anda tadinya saya itu nggak ngerti ngapain sih Pak Batara Galung ini ngublek bahwa kita ini nggak dijajah cuma 30 tahun, mau dijajah 1000 tahun ya kenapa gitu loh ya. Nah, tapi ternyata bukan dong Pak Jaya, masalah kebanggaan. Iya betul Pak. Kebanggaan. Coba sekarang begini Pak Jaya Suprana, kita ajarkan anak-anak SD, ya, anak-anak SD sampai kita kasih tunjuk peta Indonesia. Peta Belanda yang lebih kecil dari Jawa Timur dengan penduduk sekarang aja cuma 17 juta, sekarang separuh Jawa Timur. Kemudian kita terangkan kepada anak-anak SD, ini loh Belanda yang segini ya menjajah negeri begini luas selama 350 tahun. Apa yang dalam pikiran anak kecil? Kok bisa ya negara setai upil menjajah gini luas? Dengan penduduk waktu itu tahun 1600 mungkin penduduk Belanda baru ratusan ribu. Ya, Asia Tenggara sudah jutaan. Kok bagaimana cara? Nah, ini nanti kesempatan lain saya akan paparkan metodologi penjajahan rinci pakai angka-angka statistik dari Belanda. Oke. Nah, jadi kembali ke masalah Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Pertama, kelirumologinya adalah angka 350 dari mana? Kok bisa dibilang 350 tahun? Makanya saya bilang, kami bangsa Batak cuma 35 tahun dijajah Belanda, selesai. Nah, pertanyaan saya balik. Dari siapa yang bikin angka 350 tahun itu? Ya, baik. Jadi yang pertama kali mencetuskan kalimat Belanda sudah ada di sini selama lebih dari 300 tahun, itu adalah Gubernur Jenderal Belanda ke-63, Bonifacius Cornelis de Jonge. Oh, orang Belanda juga. Orang Belanda, ya, Gubernur Jenderal ke-63. Ketika dia diwawancara oleh seorang wartawan Inggris, Bruce Lockhart, tahun 1936, dia sampaikan, karena waktu itu sudah muncul gagasan-gagasan untuk merdeka.
ya, sudah nama Indonesia sudah disebarluaskan. Nah, Cornelius Bonifacius menjawab, kalau saya bicara dengan kaum nasionalis, saya akan katakan, kami orang Belanda sudah di sini selama 300 tahun, dan kami akan di sini paling sedikit 300 tahun lagi. Nah, kalimat ini diambil oleh para tokoh waktu itu, tokoh pergerakan, disebarluaskan, tidak tahu siapa yang tambahkan dari 300, dari 350, dibulatkan mungkin kan. Kita kan paling suka membulatkan ke atas. Iya. Ya, dibulatkan. Kalau lagi kita untung, kita bulatkan ke atas. Iya. Kalau rugi kita kurangi. Rugi kita kurangi. Gitu. Nah, maksudnya sebenarnya waktu itu untuk membakar semangat untuk berjuang, tapi menjadi kontraproduktif. Ya. Karena bukan di situ inti dari harusnya perjuangan. Inti perjuangan sebenarnya begini. Saya membalik ini. Belanda perlu lebih dari 300 tahun untuk secara satu persatu mengalahkan negara-negara kecil di Asia Tenggara, ya, untuk kemudian sampai tahun 1942 sampai menyerah kepada Jepang, menguasai hampir seluruh wilayah di Asia Tenggara. Perlu lebih dari 300 tahun, bukan dibalik. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa berhasil? Karena negara itu kecil-kecil satu persatu. Pangeran Diponegoro dikalahkan, pasukan Diponegoro di pimpinan Sentot dikirim untuk menyerang Imam Bonjol. Walaupun kemudian Sentot menyadari, kenapa dia memerangi sesama Islam, tetapi terlambat. Kemudian Belanda mengalahkan Maluku. Orang-orang Maluku yang militan dipakai sebagai pasukan elit, polisi elit dan tentara elit untuk menyerang Aceh dan Batak. Ya. Jadi begitu caranya. Setelah mengalahkan satu wilayah, pemuda-pemudanya direkrut menjadi tentara. Satu persatu dapat dikalahkan. Nah, seharusnya sekarang begini, tahun 45 terbukti. Ketika semua negara-negara kecil ini bersatu padu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan 1.300 etnis dan subetnis sepakat membentuk bangsa Indonesia, nah ini yang kita ajarkan kepada anak didik. Ya. Selama 4,5 tahun perang Republik Indonesia melawan mantan penjajah Belanda yang dibantu oleh sekutunya Inggris dan Australia dan sebagainya, perang 4,5 tahun, Belanda tidak berhasil mengalahkan negara Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Artinya apa ini? Simple. Indonesia tidak pernah dijajah, Tentara Nasional Indonesia tidak terkalahkan. Gampang terjemahnya kan? Karena Indonesia sebagai entitas politik baru ada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Ya, Tentara Nasional Indonesia baru ada sejak tanggal 5 Oktober tahun 45. Jadi TNI tidak terkalahkan. Jadi pertanyaannya, siapa yang dijajah? Gampang sekali kan? Yang dijajah itu Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Mataram, Kerajaan Goa, Kerajaan Badung, Kerajaan Kelungkung. Bukan Indonesia. Itu singkatnya dalam beberapa menit menjelaskan. Ya. Lalu yang diduduki oleh tentara Jepang antara tahun 42 sampai 45 itu adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Belum dinamakan Indonesia. Indonesia ada dalam peta politik dunia sejak Republik Indonesia menggantikan Netherlands ini dalam peta politik dunia sejak tahun 1945 dan resmi diadopsi, diterima oleh Persatuan Bangsa-Bangsa bulan September tahun 50. Nah, itu garis besarnya Pak Jaya Suprana. Nah, ya. Jadi kalau kelirumologi dari pihak Indonesia, tadi kita sudah sebut mengenai dua butir tadi kan, bahwa yang pertama itu mengenai kekeliruan memakai nama Indonesia, walaupun dalam sidang BPUPK ya itu sudah mengusulkan memakai nama Nusantara, tapi belum populer. Yang sudah tersebar populer nama Indonesia
itu sempat banyak dibahas, tapi ya semua bilang ya oke lah, ya kita serahkan kepada generasi mendatang. Jadi contohnya Pak Jaya Suprana, banyak negara-negara bekas jajahan sudah mengganti nama peninggalan penjajah. Ya, misalnya Rhodesia menjadi Namibia, bukan Southwest Afrika jajahan Jerman menjadi Namibia. Ya, Rhodesia menjadi Zimbabwe, ya, kemudian Birma menjadi Sri Lanka, Ceylon, Birma menjadi Myanmar, kemudian Ceylon menjadi Sri Lanka dan lain-lain. Jadi hanya tinggal 2 negara yang masih menggunakan nama penjajah, yaitu Indonesia dan Filipina. Ya, nah jadi begini, ya, kelihatannya itu tidak banyak yang mengetahui mengenai alasan dari George Samuel Windsor Earl bulan Februari tahun 1850 menciptakan nama Indonesia. Di sini penelitian dari Russell Jones tahun 70-an sangat rinci. Jadi alasan dari George Samuel Windsor Earl, etnolog Inggris menjajah wilayah jajahan Belanda tahun 1811 sampai 1816. Jadi Inggris juga penjajah. Jadi dia mencari nama untuk wilayah di mana dia sering melakukan penelitian. Karena nama, kalau waktu itu dikenalnya sebagai Indian Archipelago, ya, Kepulauan India. Kalau dibilang penduduknya, ya inhabitant of the Indian Archipelago, it's too long, terlalu panjang. Jadi mereka sepakat, tetapi orang-orang Inggris tidak mau memakai nama Belanda. Orang-orang Belanda tidak mau memakai nama Inggris karena mereka ratusan tahun berperang rebutan jajahan. Iya. Jadi saling tidak mau memakai. Ya. Nah, jadi George Samuel Windsor Earl, petualang muda, dia menciptakan nama untuk dia sebutkan cabang ras Polinesia berkulit coklat. Tapi kemudian dia lihat kalau pakai nama Indonesia dengan definisi ini, berarti masuk Maldiva dan sebagainya, Ceylon, yang berkulit hitam. Oleh karena itu dia ganti menjadi Melayu-nesia. Melayu waktu itu hebat. Ya. Tetapi pemilik dari jurnal James Richardson Logan yang tercatat di buku sejarah Indonesia, ya, itu dia mengganti huruf O menjadi U. Karena Indonesian itu kombinasi bahasa Latin dan bahasa Yunani. Ya, Indo bahasa Latin artinya India. Nah, James Richardson Logan mengganti U jadi O menjadi Indo, India juga, tapi dalam bahasa Yunani. Jadi dua-duanya bahasa Yunani. Jadi asal kata Indonesia ini dari bahasa Yunani. Jadi kalau orang sekarang mau ngomong seenaknya, pakailah nama Indonesia, bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa asing. Kalau gitu kita pakai dong bahasa Yunani. Gimana? Karena itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, garuk-garuk kepala semua kan. Nah ini kalau kita pakai logika, makanya itu ngomong jangan asgun. Nah, pakai logika dulu, meneliti. Nah, jadi inilah yang kemudian dalam jurnal itu dikutip oleh media Inggris yang terbit di Singapura, yaitu The Straits Times, tanggal 16 Februari tahun 1850. Pertama kali nama Indonesia diperkenalkan di dunia. 16 Februari tahun 1850 yang ciptaan dari George Samuel Windsor Earl, mantan penjajah. Nah, jadi baru diketahui tahun 1927 bahwa nama Indonesia ini bukan diciptakan oleh orang Jerman yang tidak pernah menjajah, tetapi orang Inggris mantan penjajah. But it's too late to spade, orang Jerman bilang. Sudah tersebarluaskan, sama seperti semua kekeliruan-kekeliruan yang sudah puluhan tahun tertanam dalam memori kolektif bangsa ini. Bagaimana mengubahnya? Sekarang Pak Jaya Suprana, kalau kita masukkan data di komputer, kan istilah-istilah di komputer kan gampang. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Dari kalau yang masuk di kepala, mohon maaf, masuk kategori sampah. Nggak bisa dipakai.
kalau kita tanya bagaimana ini Belanda menjajah Indonesia saya pernah pancing. Saya baca Belanda menjajah Indonesia 250 tahun. Serempak satu ruangan bilang bukan 350 tahun. Ya, itulah ya kolektif kelirumologi. Ya, itu adalah kekeliruan yang sudah mengaprah, Pak. Yang kita sudah terbiasa sehingga apa yang keliru itu menjadi benar, Pak. Anunya gitu. Ya, saya tanggal 4 Desember tahun 2019 bersama Profesor Taufik Abdullah, Profesor Makarim Wibisono, beberapa sejarawan dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Bapak Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK, termasuk Bapak Eri Rana Harja Pamungkas, Wakil Ketua, Bapak Laksamana Tejo Edi, mantan KSAL. Kami mendirikan organisasi yang kami namakan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Tujuannya hanya satu, Pak Jaya Suprana, agar generasi mendatang tidak membaca sejarah yang salah. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya ditanya, saya tanya balik, ayo Pak, kita duduk sama-sama. Bagaimana caranya mengubah persepsi yang sudah puluhan tahun menjadi ingatan kolektif? Nicht so einfach, kata orang Jerman. Nicht einfach. Ya. Tidak semudah itu. Dan kemudian masih ada kepentingan politik. Nah, itu politik kepentingan pribadi. Itu titipan negara asing, titipan Belanda. Iya. Nah, itu yang saya lawan. Titipan duit. Nah, itu. Jadi yang kemarin saya sampaikan, kita bicara di telepon, bahwa penulisan historiografi itu adalah interpretasi dari sudut penulis. 100% semua penulisan itu interpretasi dari sudut penulis. Tapi kalau dia mau menuliskannya, menerbitkannya, mensosialisasikannya, nah itu ada faktor lain yang berpengaruh. Kalau saya sampaikan naskah yang sudah siap, saya tanya ada yang mau beli nggak? Tapi ada yang terbalik, ada yang mau membiayai nggak? Nah, kalau mau membiayai, ya orang bilang no freelance kan? Nah, untuk menerbitkannya itu harus sesuai pesan sponsor. Kemudian untuk buku-buku resmi yang dikeluarkan oleh kementerian, itu kan harus ada kepentingan politik penguasa. Oh iya. Di seluruh dunia begitu, Pak Jaya. Iya, Pak, itu wajar. Di seluruh dunia, kepentingan politik. Lembaran-lembaran hitam dihapus. Iya. Ya, Belanda, Jerman, Jepang, lembaran hitam itu dihapus. Iya. Ya, jadi mereka tidak memasukkan, mereka menghapus lembaran hitam sejarah. Ya, jadi tadi kita bicara mengenai itu dua kekeliruan. Kekeliruan besar yang juga sekarang ini sangat fatal, bahkan ada di banyak buku sejarah. Yang paling parah itu adalah di buku yang dinamakan Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Ya, ini. Di sini mengenai sejarah, bagian sejarah sangat ngawur, sangat salah. Saya 2 tahun lalu sudah sampaikan surat terbuka kepada Ketua MPR, Bambang Susatyo, agar buku ini ditarik dari peredaran. Karena waktu itu beliau menyampaikan sosialisasi 4 pilar ini sudah menjangkau 85 juta rakyat Indonesia. Saya tulis, artinya 85 juta rakyat Indonesia sudah mendicekoki sejarah yang salah. Antara lain yang fatal di sini, saya ambil satu contoh saja, bahwa ditulis di sini, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 49. Demikian juga naskah akademik yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Merujuk kepada naskah akademik yang ngawur, yang salah. Yaitu bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 17 Agustus 45. Salah besar. Ya. Yang diakui oleh Belanda tanggal 27 Desember tahun 49 bukan Republik Indonesia, melainkan Republik Indonesia Serikat, RIS.
Republik Indonesia hanya satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom dalam Republik Indonesia Serikat. Jadi beberapa bulan setelah didirikan, satu persatu negara bagian daerah otonom itu membubarkan diri atau dibubarkan rakyatnya dan bergabung ke Republik Indonesia. Tanggal 16 Agustus tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan, dan tanggal 17 Agustus tahun 1950 didirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 45. Jadi RIS yang diakui oleh pemerintah Belanda eksis no more. Ini yang saya sampaikan kepada Menteri Luar Negeri Belanda Maxim Verhagen bulan Januari tahun 2009. Ya. Negara yang Anda akui eksis no more. And now you're dealing with the Unitarian Republic of Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini masih ada di buku-buku sejarah ini yang ngawur. Ya. Jadi dengan anggaran ratusan miliar setiap tahun, hambur-hamburkan uang untuk sejarah yang salah. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kekeliruan-kekeliruan ini itu harus kita bayar mahal. Seandainya tidak ada COVID-19 tahun 2000, anggaran untuk sosialisasi 4 pilar ini dianggarkan 1 triliun rupiah. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, dikirimlah COVID-19, selesai buyar itu semua kan. Selamat kita 1 triliun. Ya, ini puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik. Ya, jadi itulah kekeliruan dari pihak Indonesia yang berhubungan dengan Belanda. Aduh Pak, udah Pak, saya sudah mabuk Pak anunya di sini. Saya ini menyesal mengundang Anda. Anda bikin saya sekarang jadi malu Pak. Karena saya menjadi bagian dari yang Anda ceritakan. Saya nggak sadar Pak kalau itu semua keliru. Saya sudah menerima ini dengan penuh rasa bangga, bahagia semua. Tapi gara-gara Anda saya sampai hari ini jadi sudah. Mohon maaf Pak Jaya Suprana. Bayangkan sejak tahun 1999, sejak saya mulai menerbitkan hasil-hasil penelitian saya, sampai sekarang sudah mungkin lebih dari 300-350 tulisan, puluhan ceramah, bahkan saya direkomendasikan untuk memberi pembekalan untuk para calon atasé pertahanan di BAIS 2012 dan 2015, direkomendasikan, diundang oleh Bapak Wijoyono memberi ceramah di Persatuan Perwira TNI Angkatan Darat dan sebagainya. Termasuk di banyak perguruan tinggi. Mungkin di seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai Universitas Nuklu itu alhamdulillah Pak. Nah, begini Pak, saya yang mohon maaf karena ini acara ada selanjutnya. Jadi saya berterima kasih Pak. Anda sudah mempermalukan saya. Anda sudah bikin saya memar ini, dan saya baru sadar bahwa ternyata begitu banyak saya itu masih belum tahu. Maka Bapak lain kali saya undang Bapak lagi untuk melanjutkan upaya mempermalukan saya. Mungkin bagian keduanya kelirumologi dari pihak Belanda. Oke. Pak, terima kasih. Nanti kita kirim lagi. Ini Bapak koleksinya sudah banyak, saya tambah lagi. Terima kasih banyak. Ya, tepuk tangan untuk Pak Bathara Hutagaloh. Matur suwun.